Ini adalah bocoran dari sumber A1 tentang teknologi dan tren sepeda dunia mulai tahun 2025 ke depan. Jadi ini sangat penting karena apa? Karena akan ada teknologi-teknologi baru, komponen desain baru, desain sepeda yang baru untuk pasar mainstream, untuk semua. Tapi yang paling penting, terutama buat gua, adalah akan ada komponen dan teknologi sepeda yang nggak akan dilanjutin, yang akan dibuang. Untuk itu gua akan gosip lagi bersama Bapak Kristanto Vincentius Yongki dari Patrol Mountain sepulangnya dari Taichung Bike Week. So, ini sumber A1. Jadi tahan diri dulu, jangan upgrade sepeda dulu, jangan beli apa-apa dulu sebelum lu simak yang satu ini. Oke? Let's do this. Roll the camera and action. Let's do this. Rock and roll. Apa kabar Bapak Yongki? Selamat berjumpa lagi Om Ganes. Sehat? Sehat. Kita siap bergosip lagi tentang sepeda. Oh, bergibah kita, bergibah. Kita gibah sepeda. Yoi. Kan kemarin baru balik dari Taiwan ya? Iya, dari Taiwan. Acara apa itu? Taichung Bike Week, berarti pameran khusus B2B. Di dunia ini pameran yang ngetop ada 3. Taipei di bulan Maret April, lalu ada Eurobike di bulan Juli Agustusan, lalu di akhir September awal Oktober yang saya kemarin datang itu Taichung Bike Week. Jadi dia ada kota yang ya kalau bisa dibilang Bekasinya Taiwan lah. Karena di situ semua industri sepeda rata-rata di situ. Ford, DT, Swiss, Giant ada di situ semua. Ada pameran yang ini cukup unik karena pamerannya nggak kayak tempat umum tapi lebih tertutup. Nggak kayak exhibition nggak, gitu. dia harus bikin janji dulu kalau mau meeting karena di situ adalah produk-produk yang akan keluar di tahun depan atau 2 tahun lagi. Berarti kalau buat produsen itu untuk saatnya bikin spek baru atau bikin model baru itu di Taichung. Berarti kemarin Bapak Yongki habis dapat banyak bocoran tentang apa yang akan terjadi di 2025 kurang lebih begitu, Pak. Oke. Berarti bocoran buat audiens gua tentang seperti apa sih upgrade di masa depan? Upgrade masa depan. Tapi kan tentunya yang masa lalu yang kemarin-kemarin kan pasti ada yang di off dong, dulu. ada yang hilang dong. Apakah nanti ban 275 hilang lah? Aduh, amit-amit. Kita bahas yang bakal hilang dulu. Oke. Yang bakal hilang pertama standar BB Press V30 atau BB30. Yang model itu loh, model B-Press itu, Mas. Oke. Itu kan cukup mengganggu buat beberapa mekanik. Kadang-kadang kalau masangnya nggak pas atau nggak dikasih carbon paste, kriet. Nah, iya, itu ngeganggunya ke rider juga itu. Iya, Kreket-kreket dipakai kayak sepeda murah gitu jadinya. Nah, itu akan hilang. Kembali ke settingan lama, BSA semua, ulir semua. Ulir, threaded. Ulir semua. Jadi nggak peduli mau ukuran axle-nya 24 atau di 30 atau di UB yang 29, semua kembali ke ukuran BB model-model ulir lagi. Oke. Tahu nggak asal katanya kenapa dibilang BSA? Motor kan? Iya. Birmingham Small Army. Karena ulirnya itu banyak dipakai di motor BSA. Oh, ini jadi ulir UK, ulir Inggris. Iya, karena kebalik arahnya kanan kirinya kan. Gitu. Iya. Dia kebalik. Disitulah kenapa dibilangnya ulir BSA. Dari situ dan semua. itu proven dong dari zaman Perang Dunia Kedua. Sampai sekarang kembali lagi dipakai di semua MTB modern kok. Tapi mohon maaf, kalau motor BSA ya dibanding sama motor BMW, motor BSA pasti netes oli terus. Nostalgia zaman dulu tuh, Pak. Natakin pakai kardus. Pakai koran pakai kardus. Oke, berarti BB semuanya kembali ke BSA. Iya. Cuma sekarang ada standar baru yang T47 ya. T47 itu yang model Press V30 yang diameter 46, dibikin ulir, tetap konsepnya sama, cuman dia mengakomodasi rumah yang lebih besar. Ini diulir aja. Itu banyak dipakai di road bike. Di MTB sih
beberapa sepeda XC ada yang pakai XC race, tapi buat road bike populernya arah ke sana. Untuk MTB di BSA. Sama-sama ulir semua. Berarti yang mereka yang sudah punya sepeda dengan press fit, bye-bye dong. Pelan-pelan akan menghilang komponennya. Berarti dia punya sepeda yang nanti produknya nggak akan nongol lagi kan? Iya. Ay. Itu kabar buruknya begitulah, tereliminasi. Ya berarti itu kejadian kayak ramalan gue terhadap sepeda gue one day akan obsolete. Sekarang itu True Axle sepeda gue itu kan 142. 142. Sementara kan sekarang kita udah naik Bus ke 148. Bus 148, 150 tuh DH ya? DH. Lalu 157 Superbus. Superbus 157. Nah itu gimana tuh nasib masa depan True Axle? True Axle akan semuanya ke 148. Standar umum akan 148, mau nggak peduli sepeda XC, sepeda all mountain, sepeda enduro, sepeda DH, forbidden pakai 148. Bukannya dia 157 ya? Oh belum Superbus ya? Enggak. Kendalanya memang ada toleransi, karena makin lebar memang bagus, tapi kan ada clearance. Iya. Dan Superbus bagus sih, karena posisi jari-jari bagus, akan sangat center. Cuman kayaknya industrinya terlalu cepat keluarnya sehingga nggak banyak merek. Ya, satu Patrol, ada merek Pivot, ada Da Vinci yang pakai Superbus, tapi umumnya sekarang pakai bus semua. Mau nggak mau gue harus sedia dengan True Axle atau bukan True Axle. Ganti frame. Ya terlepas dari ganti frame ya, gue harus siap dengan 2 free hub dong. 142 dan 148 gitu? Enggak, 142 2 biji. Jadi kalau 142 yang itu rusak udah punya. Oke. Tapi nggak keburu sampai nggak ada di produksi. Tapi kabar baiknya standar 142 banyak dipakai di gravel. Oh. Berarti lu agak aman sih mas. Masih aman ya. Masih berarti aman. Part MTB gue bisa pindah ke gravel. Gravel. Okay. Gravel road bike itu saya pakai 142, 12 142. Berarti gue memang mau dijerumuskan di gravel gitu maksudnya itu ya? Atau udah pesen celana gemesnya? Kejadian gue pakai celana gemes. Oke. BB berubah jadi BSA, ulir. Lalu semuanya bakal jadi bus 148. Next apa? Next crank arm makin pendek. Gue 170. 170 tuh jadi standar yang paling panjang sekarang. Dulu ada 175, bahkan si XCR pernah bikin 180 pernah. Tapi dengan perkembangan sekarang orang mengubah cadence. Dan itu terbukti di Tour de France, ada yang pembalap siapa? Oh, ke situ fungsinya? Iya, dia ngubah spinningnya. Jadi semakin sering spinning gitu? Spinning RPM tinggi lo semakin nanjak makin jago kan, makin konstan daripada lo becek. Dia jaga konstannya itu spinning. Apalagi untuk crank arm pendek juga difaktor di e-bike. E-bike karena kan kebantu sama motor sehingga orang lebih banyak spinningnya. Unggulan pakai crank arm pendek mengurangi risiko mentok. Ya, karena dia ground clearance-nya jadi lebih gitu. Dari 165 turun ke 160 sekarang. Ada beberapa sepeda DH sekarang bikin 155, Hope bikin 155. Kayak buat anak kecil dong. Betul. Sepeda anak-anak 142 sampai 152. Oke, berarti kenapa si crank itu dirubah dari 170 menuju ke 165? Itu rata-rata untuk ngejar clearance sama kesehatan. Ya, karena cadence itu untuk lebih orang dengan kecepatan yang sama, dia harus muter lebih banyak dong. Iya. Jadi ngejar cadence kan, ngejar paradigma sportnya. Iya. Terjadi. Gitu kan gear belakang sekarang kan makin kecil. Kalau dulu kan 12, lalu 11, sekarang kan udah 10. Oke. Bahkan E13 bikin gear 9. 952 apa 51. Iya. Cukup lah buat untuk sekali. Itu, jadi perbandingannya cukup untuk spinningnya itu. Pertanyaannya, lalu kompensasi terhadap insim selangkangan kita dan stack Emmerich gimana dong? Kalau kompensasi dari dropper, yang dihitung kan panjang totalnya aja. Dropper udah makin panjang. Kalau zaman dulu ada keterbatasan, sekarang dropper udah sampai 240 kali ya, panjang travel droppernya. Kalau dulu kan cuma 125, sekarang hampir 2 kali lipat. Berarti ibarat kata masih nyampe. Enggak, gitu. Itu nggak ganggu ergonomi terhadap geometri sepeda yang lain gitu? Emang enggak sih. Cukup di kaki doang ya? Cukup di kaki aja. Jadi kompensasinya droppernya aja tinggiin gitu? Dropper tinggiin aja, naikin. Di road bike pun sudah terbukti dengan crank pendek pun
orang bisa lebih juara gitu. Iya. Karena dia punya Spin. aerobiknya lebih bagus. Dia memang nggak eksplosif, tapi dia punya speed konstan gitu. Tapi ini berlaku juga nggak sih untuk orang yang tinggi? Pengalaman saya kalau di kasusnya e-bike, orang ganti dari 170 ke 165 nggak banyak orang nggak ngerasa banyak beda ya. Oke. Berarti gue ganti juga ya? Dengan segala keuntungan itu pedal strike lebih aman. Oh iya sih. Dulu kan yang pakai 165 adalah DH, sekarang Iya. 165 buat every XT juga ada 165. Nah, maksud gue gini, dulu kan orang pakai 165 pada DH karena jarang sekali dia pedaling. Tapi sekarang pakai 165 untuk pedaling karena pedalingnya jadi lebih cadence, lebih ngicik dan lebih sehat buat Iya. Berarti gue upgrade-nya ke 165. Boleh dicoba. Upgrade-nya kok turun? Dipendekin. Ya, dipendekin. Oke, berikutnya setelah crank itu menjadi obsolete, berikutnya apa? Kalau saya bilang ini yang hub ya, hub itu sekarang Shimano yang satu yang terakhir bertahan untuk bikin hub model pelor atau bukan model cartridge ya. Kalau kata sekarang model bearing gitu kan. Untuk Shimano generasi berikutnya dia akan pakai bearing integrated cartridge bearing. Lebih gampang dirawat ya. Udah gitu kan dia udah ada sealingnya di dalam, jadi lebih awet. Karena dia pakai standar industri, jadi nggak ribet nyari ke toko spare partnya. Gitu kan. Kedepannya juga hub makin murah, hub yang entry level sekarang harga 500-600 udah bearing udah bagus. Iya. Menurut saya sih itu win solution buat orang-orang untuk upgrade. Pertama ya disalutnya di wheel set. Lebih loncer, itu tuh memang berasa efeknya. Kalau gitu hub-hub Cina udah gitu semua nggak? Hub Cina lo udah lebih agresif lagi. Mereka udah pasti bearing. Udah gitu karena paten DT Swiss untuk yang model ratchet udah habis. Sekarang mereka udah pakai ratchet semua. Ratchet semua? Iya. Sekarang hub yang sejutaan tuh udah bisa dapat ratchet loh. Ya udah, kalau dulu kan DT Swiss. Sekarang kan DT Swiss udah habis patennya, sehingga sekarang semua orang berpindah ke ratchet gitu. Karena itu sistem yang cukup proven ya, simple. Tapi DT Swiss juga nggak diam, dia berinovasi lagi, dia bikin ratchet lebih gede cincinnya, sehingga cocok buat e-bike. Dan jangan lupa DT Swiss itu rajanya untuk wheel set e-bike. Berarti kalau kita lihat sepeda baru sekarang banyak kan di Eropa tuh wheel setnya DT Swiss, karena emang dia satu yang paling gede kan. Tapi di entry level pun juga kita bisa dapetin yang harga oke gitu loh, untuk yang sistem ratchet kayak DT Swiss ala DT Swiss. Berikutnya yang bakal hilang, seat post ukuran cungkring. Oh iyalah, itu wajib hilang itu seat post. 272. Seat post kecil-kecil amat. Seat post nanti trennya ke ukuran gede 34,9. Enggak, kan ada yang 39 tuh buat gua tuh cakep juga tuh. Oke, ini kita ngomongin ukuran seat post yang pernah dipakai di MTB ya. 254, 262, 270, 272, 286, 30, 30,4, 30,9, 31,6, 31,8. Jadi ada 10 ukuran zaman dulu nih di era MTB awal-awal tuh. Tapi sekarang tinggal yang buat MTB yang tersisa adalah 30,9, 31,6 sama 34,9. Ya, 34 yang gede tebal banget. Ya, karena memang contoh yang udah pakai itu Specialized sama Trek udah pakai 34,9 karena dia menyesuaikan dengan bentuk tubing karbon yang makin gede. Jadi kalau dikasih seat post yang kecil jadi aneh kan? Nah, yang pasti kalau seat post yang 272 sekarang ya paling pakai sepeda anak-anak atau sepeda derjam yang Chromoly itu masih pakai 272. Kalau yang lainnya itu udah pakai 30,9 atau 316. Pertanyaan, kenapa derjam kayak nggak perlu diganti? Kenapa derjam nggak perlu diganti? Karena seat postnya ya? Karena nggak pernah dipakai. Karena nggak dipakai, berdiri makanya Pak. Terus. Sama kayak anak BMX itu kan juga pakai 272 itu. Iya. Udah gitu seat postnya pendek segini. Iya. Nggak pernah dipakai. Gitu. Dia cuma buat pantas-pantasan aja kali ya. Mendingan sekaliannya derjam tuh kayak trial gitu, nggak ada jok sekalian gitu. Iya, tetap duduk-duduk sih kan. Iya sih. Buat ngobrol tapi. Buat ngobrol. Buat makan pisang goreng. Iya. Gitu. Apalagi nih kira-kira yang bakal hilang? Bakal hilang stem yang panjang-panjang ya. Ukuran stem yang 70. Stem abang gua tuh 70 cm, ada 110. Sekarang stem 55 rasanya udah panjang banget loh. 35, 45, 45 tuh maksimal kayaknya stem sekarang. Jadi 35, 40, 45 kayaknya stem yang ukuran SML pun juga sekarang nggak lari jauh dari 45. Kenapa? Kenapa harus semakin pendek? Karena reach sepeda makin panjang. Oke.
Jadi sepeda itu sekarang dibikin karena beda 229, 129 dibetot dari frame-nya supaya wheelbase-nya makin jauh dan faktor heel to clearance kaki kita nggak mentok ke roda depan. Yes. Nah, karena top tube-nya ditambahin 2 cm, ya berarti kompensasi sistemnya dipendekin. Tapi for good and bad, jadi posisi ridingnya jadi tengah dan gue suka banget sih konsepnya itu. Gue juga di sepeda gue sekarang gue mundurin, gue pakai 35 nih sekarang. Lebih enak. Gue pakai 35, satu gue jadi lebih tengah. Yang kedua adalah ketika gue belok-belokin jadi lebih responsif. Iya betul. Kalau jauh kan kayak sweeping tuh. Iya. Lebih. Nah, kita nariknya juga nggak repot. Iya, jadi cepet gitu. Gini dikit dia udah belok gitu bener. Betul itu sih. Nanti stem panjang-panjang yang hanya sepeda entry level yang sepeda serius sih udah pendek semua. Ketika itu semua teknologi lama itu ditinggalkan, artinya kan sebenarnya kan kita sebenarnya yang paling efisien sekarang nih. Pertanyaannya kenapa baru ketemu sekarang? Kenapa nggak dari 2016 deh gitu? Udah ditinggalin, udah mulai masuk ke yang sekarang. Ada proses evolusi ya, perubahan sepeda. Itu kan sesuai dengan ridernya, cara mainnya. Mungkin kalau 8-9 tahun lalu itu beda waktu antar balap itu bisa 1-10 beda 2 detik kan lah. Untuk race ya? Untuk race DH World Cup ya. Sekarang juara 1 sampai juara 10 itu bedanya 0, semua. Nggak bahkan di bawah 1 detik semua kan. Dan artinya setiap usaha sekecil apapun untuk melakukan improvisasi yang terbukti itu akan dilakukan. Bikin high pivot, bikin model O-chain atau hub yang kayak sidekicknya si E13. Semua ada terbukti, proven ya udah dibikin. Karena memang butuh waktu untuk memangkas waktu gitu kan. Berarti butuh perkembangan setiap rider sampai akhirnya kebutuhan itu nongol. Rider dan kompetisinya. Oke. Semakin kompetisi makin ketat ya dari segi tekniknya ridernya dinaikin skillnya, tapi teknis sepedanya juga ditingkatkan untuk melakukan hasil makin 0,0 makin tajam lagi kan. Berarti sebenarnya teknologi itu dibuang karena memang kebutuhannya emang udah ke sana. Udah obsolete, udah nggak kepake lagi. Iya. Oke, ada lagi nggak kira-kira yang bocoran tentang teknologi yang akan ditinggalkan? Mungkin ukuran fork yang ukuran lurus sudah hilang untuk yang model serius ya. Street tube yang model 1/8. Semua akan mengarahkan ke taper semua kan. Oh, oke. Hanya sepeda yang entry level sekali yang masih pakai model lurus. Bahkan entry level pun sekarang udah pakai taper. Gua aja udah sampai lupa bahwa sebenarnya fork itu lurus bukan taper lagi. Iya, itu dia makanya sekarang semua fork akan mengarah ke taper. Fork lurus akan hilang pastinya. 26 terjam. Cuman buat terjam doang kalau untuk dewasa. 275 jadinya malet. Sepeda sekarang dan itulah kompromi lah. Dulu kan kampanye 29 ternyata 29 plus 27,5 di belakang tuh lebih seru, lebih fun, lebih lincah. Ya, lebih lincah. Akhirnya sepeda baru yang long travel di atas 150 itu mengarahnya ke malet semua. Tapi berarti 275 nggak hilang ya? 275 untuk beberapa merek nggak hilang. Contoh untuk sepeda yang ukuran XS atau sepeda anak-anak itu pakai 27,5. Kayak Patrol 571 yang buat sepeda teenager itu pakainya 27,5. Kenapa nggak 26? Karena komponen 26 udah hilang. Wah, gede juga ya revolusinya ya. Lumayan loh itu. Ya perubahan pelan tapi pasti. Tapi kan tahun ini kan nggak banyak breakthrough, nggak ada terobosan yang banyak. Mungkin baru tahun depan ada perubahan-perubahan yang cukup. Ya, tunggu aja tahun depan ada komponen baru. Nah, barusan kita adalah bicara tentang komponen yang akan ditinggalkan. Nah, sekarang kita bicara tentang komponen yang justru mulai trendy. Nggak tahu apakah itu trendy lagi atau baru mulai trending, teknologi baru yang bakal terjadi di sepeda-sepeda pada umumnya. Oke, apa aja itu? Kita mulai dari sepeda cross country dulu kali ya. Cross country kan kalau kita lihat eventnya XCO kan makin ekstrim ya. Enggak banget itu, tiba-tiba wah gubrak itu ajaib banget. Dan itu ternyata berpengaruh ke spek sepeda. Oke. Sepeda XC sekarang travelnya makin panjang, bisa 120. Udah gitu rem 4 piston yang tadinya hanya dipakai di DH
lalu turun ke sepeda enduro, lalu sepeda ke trail bike. Sekarang sepeda XC pun umum pakai sepeda kaliper 4 piston dengan rotor 180. Karena memang udah saking teknikalnya gitu loh. Baik lagi bahwa ada evolusi dari ridernya plus kompetisinya yang mempengaruhi ke pengembangan sepedanya. Mungkin kalau sepeda XC nggak ada perubahan drastis dari track yang modelnya cuman ya muter-muter nanjak turun dikit, mungkin nggak ada kejadian sekarang sepeda XC hardtail pakai 4 piston gitu nggak kejadian. Jadi sekarang kejadian karena emang tracknya makin kencang, makin teknikal, dan itu dia butuh breaking power yang gede gitu. Bisa ada drop semeter gitu loh. Itu dengan seat post yang tinggi-tinggi masalahnya Pak. Saya ngeliat sendiri masalahnya pernah lihat ini. Ini orang nyalinya kalau karena view-nya ketika kita loncat dengan dropper yang posisinya kita pendek. Dengan posisi begini kan beda. Kayak over the bar gitu kan. Dan mereka tetap loncat aja gitu. Aduh. Orang gua kemarin kan nyobain turunan standar doang pakai gravel. Kan drop bar tuh. Serem banget. Kayaknya sepeda tuh kayak kita mau lewatin stang gitu kan. Ya itu makanya sepeda XC sekarang pun juga perkembangannya ukuran bannya juga ukuran makin gede. Dari 21, 22, 23 sekarang 24. 24 XC 24. Dipakai Nino Shooter, dipakai Fitlock, sekarang pakai 24, tapi memang profilnya halus. Tapi dia butuh grip kan, untuk dengan makin lebar kan dia butuh ada ruang untuk gerak gitu. Sepeda XC pun juga makin speknya udah kayak sepeda trail. Mereka udah pakai dropper semua. Tapi enggak, kalau ngomongin sepeda XC pakai dropper berarti tambah berat dong? Ya memang nambah 400 gram, tapi kan ada dropper yang enteng kayak DT Swiss atau merek-merek KS yang pakai karbon itu beratnya di bawah 500 gram. Ya anggaplah sama lever 100 gram sama kabel macam-macam. Tapi kan ada benefit ketika turunan dia bisa lebih kencang. Ya pasti ada trade off-nya lah. Tapi setidaknya itu yang membuat saya bilang XC pun buat kita orang Indonesia untuk main di XCO mikir Pak. Nanjaknya begitu turunnya. Mau nggak mau harus pakai dropper. Olimpiade London. Ada dropan yang dilangin, yang hari kedua dilangin. Semua orang numbak gitu. Itu dropannya nggak tanggung-tanggung Pak. Kita dulu main di Sebek ada batu yang pakai travel 180, 170 kita loncatin. Itu travel 100, 120 loncatin Pak. Itulah perkembangannya, makanya berevolusi kan. Di XC begitu, gimana kalau level pakai travel makin panjang kan? Oke, tadi kan XC. Berikutnya trail bike. Trail bike ada perubahan apa nih yang akhirnya menjadi mulai masuk mainstream? Salah satunya udah pakai high pivot. High pivot. Bentar. High pivot itu kan sebenarnya teknologi lama. Ya lama dulu dipakai sepeda freeride, sepeda DH. Karena dia untuk memisahkan tadi balik lagi kan untuk suspensi supaya nggak ganggu terganggu oleh sistem menggerak. Tapi sekarang kan sepeda mid travel pun sudah pakai high pivot kayak Nurko yang baru, Nurko Side HP high pivot udah pakai itu. Definisi juga. Track itu baru yang dipakai di long travelnya, di sepeda slash freeride. Tapi kalau yang di mid travelnya ada satu yang mainstream adalah Nurko sama Devinci. Tapi nanti pelan-pelan akan makin populer kok. Apakah ini kemarin tuh gara-gara Forbidden Bikes kan dia tiba-tiba nongol yang ngagetin lah. Sebenarnya banyak, nggak cuma Forbidden sih, cuman yang masuk di satu masuk pertama di Indonesia Forbidden. Kalau di luar kan banyak, ada Deviate, ada Intense juga udah pakai. Ya banyak lah sebenarnya. Pivot yang baru juga belum. Commensal juga kan sempat. Ya Commensal juga sempat. Ya, jadi artinya high pivot ini evolusi dari industri sepeda. Gimana caranya supaya kerja suspensi itu bisa murni buat suspensi tidak terganggu atau kena interference dari si sistem pedalingnya tadi kan. Nah pertanyaannya adalah kenapa si high pivot itu begitu digemari sekarang? Bukankah dengan dia nambah pivot baru dan nambah idler pulley di atas otomatis beban jadi nambah? Ya memang beban nambah, tapi ini yang menarik bahwa sepeda zaman sekarang orang udah nggak terlalu peduli berat. Frame aluminium, pakai ban DH, yang orang butuhkan adalah sepeda reliable Pak. Bontang-banting bebas aja? Bebas, karena memang pilihannya memang mau durability atau ngejar enteng. Tapi kan kalau buat orang awam, berat sekilo 2 kilo ya mungkin masih nggak berasa. Tapi kalau zaman dulu sepeda XC harus di bawah 12 kilo. Sepeda AM itu ya 14 kilo, enduro 15-16. Sekarang sepeda enduro berat 17 kilo pun orang masih acceptable. Karena dibutuhkan adalah saat race,
dia bisa finish. Yang penting badak kuat. Proven. Makanya itu kenapa nyambung sekarang banyak produsen sekarang balik pakai frame aluminium. Back to aluminium. Iya. Karbon jadi mulai saya juga nggak tahu nih trennya kayak apa, tapi kayak track yang baru Session Peda DH biasanya keluar karbon dulu baru aluminium. Ini kebalik, dia keluar aluminiumnya dulu. Sedangkan karbon aja masih belum tahu ada kapan keluarnya. Tapi ya itu proven juara World Champ ya, World Champ. Si Loris kan pakai beda track Session yang aluminium. Ada juga merek Jerman Nicolai. Oh iya, Nicolai kurang aluminium apa lagi itu. Di Inggris ada Orange yang nggak pernah pakai karbon. Lalu yang terakhir Atherton S170 yang sepeda trailnya dia. Ya bukannya Atherton tuh titanium dan titanium karbon. Tapi dia bikin juga versi affordable-nya. Pakai laknya aluminium, ininya pipanya aluminium, model soket juga modelnya. Oh gitu? Iya, dia bikin versi lebih murahnya. Gue belum sempet bahas tuh di situ. Atherton S170 ya, dia bikin pakai aluminium, ketemu aluminium dan sama-sama dilem juga. Jadi dua-duanya aluminium? Iya. Kalau kayak gitu ngapain kenapa nggak dilas aja coba? Kenapa nggak dilas? Dia pasti bikin line baru kalau dilas. Bukan soal itu. Line produksi baru dong. Untuk perusahaan kecil lebih menguntungkan dengan 3D print. Karena kan lo bisa rubah-rubah spek geometri si Atherton. Kalau merek biasa cuma ukuran mungkin cuma S, M, L, XL. Kalau dia kan bisa ukuran aneh. Oh iya, custom. Karena tinggal ngerubah aja, pipanya tinggal dipotong. Nih atau misal dia request situp angle-nya kurang tegak atau kurang slack ya, tinggal dirubah aja di program, dia tinggal di print. Itulah kelebihannya kalau buat perusahaan kecil, kalau si flex dia harus fleksibel kan, dan dia nggak bisa pesen dalam jumlah ratusan atau ribuan untuk satu item. Ya dia kayak kaos DTF bisa bikin betul. Satuan gitu. Bisa satuan. Ya itulah keunggulan itu kan masing-masing berusaha mencari niche marketnya, pasarnya sendiri gitu. Ya. Apalagi yang baru nih di 2025? 2025 welcome back long travel. Sepeda travel panjang akan kembali lagi musim. Oke. Ini saya bagi dalam 2 kategori. Oke. Yang pertama adalah full DH kayak Pivot Firebird yang baru. Oh ya, Pivot Ponic. Lalu nanti ada spesialis demo yang kemarin yang dipakai dia prototipe pakai karbon sama lak itu. Nanti akan keluar versi alloy-nya. Hah? Gue pikir finish di yang enggak. Itu hanya untuk prototipe. Sok titanium ya kayak Atherton kan? Iya. Sok titanium sama. Iya, Pivot juga sama kan. Dia bikin awalnya kan kalau Atherton dia awalnya bikin pakai aluminium sama karbon. Nah, ternyata keluar versi full karbonnya di Pivot Ponic versi 5. Nah, si Space nanti bakal keluar juga demo 8-nya yang kayak dipakai si orang Prancis itu kan. Duh, lupa namanya. Wawan Sutrisno. Ya gitulah. Lupa, nanti ditulis di sini iya. Orangnya. Nah, lalu kategori kedua itu sepeda long travel, enduro, bisa disebut enduro, bisa disebut super enduro, bisa free ride bike. Tapi cirinya dia bisa pakai double crown. Oke. Contoh Forbidden Dreadnought. Oh, Dreadnought. Ya, Dreadnought itu yang lebih AM. Lalu ada Specialized Status 2. Oke. Specialized Status 1 kan dia alloy single crown. Dia bikin Specialized Status 2 double crown pakai boxer traveler 180 belakang 170. Oke. Lalu ada Yeti SB165 yang kemarin dipakai di Rampage itu. Kan itu basicnya sepeda enduro AM tapi bisa double crown compatible. Jadi semangatnya semangat free ride ya. Free ride lagi. Free ride akan kembali karena orang butuh mainan baru untuk kembali lagi ke alasan mereka untuk kembali ke bike park. Dan di sana juga bike park juga makin advance sehingga orang butuh sepeda long travel. Kalau di Indonesia sih lebih unik lagi karena kalau di event DH mayoritas yang balap pakai sepeda enduro. Ya. Tapi event enduro makin hilang. Nah, iya. Itu pertanyaan gue berikutnya. Apakah karena enduro ini sedang dianaktirikan sehingga akhirnya orang kebutuhannya mulai balik lagi ke bike park, mulai main bebas lagi free ride? Menariknya sebenarnya bukan soal dianaktirikan, enggak. Statusnya IWS pun udah diakui UCI kan, ada poin-poin, bahkan ada IWS Nation segala macam. Tapi dalam pelaksanaannya IWS itu nggak susah. Untuk event belum ada sponsor besar sekali yang bisa mengcover kebutuhan untuk eventnya si IWS. Contoh kalau DH kan bisa live broadcast kan gampang, tinggal kasih kamera aja berapa titik kan.
Karena jalurnya itu aja. Iya, gitu. kalau di AWS SS1 pindah ke LS, SS2 pindah lagi. Mobilisasinya agak susah untuk ngatur orang-orang, dan untuk bikin live streaming pun juga PR. Kalau ada live streaming susah dijual ke sponsor. Iya. Beda dengan Tour de France, orang bisa bikin live selama berjam-jam karena ada motor yang ngikutin, ada mobil, atau mungkin ada spot tertentu ada kamera yang statik, tapi kan ada bisa diikutin gitu loh. Kalau di AWS kan nggak bisa, motor ngikutin masuk ke jalur itu kan nggak bisa aja. Sepedanya susah gitu kan. Belum lagi kendala kalau serinya pindah dari Eropa ke Amerika, ke Kanada, ke Amerika atau ke Chile. Konsolidasi perlengkapan segitu banyak dipindahin kan juga bukan hal murah. Berarti terlalu too expensive for a business model gitu. Iya. Sepedanya nggak ada masalah, eventnya nggak ada masalah, tapi untuk menyelenggarakan event yang proper itu ya PR banget. Ya makanya akhirnya ketika event-event enduro itu semakin turun, otomatis minat orang-orang untuk main enduro juga turun, akhirnya kembali lari ke DH. Balik lagi ke DH. Iya, for good and bad ya kita bisa balik lagi main ke Aranya, main ke Cihideng, main ke Cikole, main ke Kelangon, main ke Kadangkap Jurang Jeruk, atau mungkin ke TW kalau di Jawa Timur. Orang balik lagi main ke sana gitu loh. Dengan sepeda yang sama. Sepedanya kan ya bisa dipakai juga kan. Cuma memang eventnya lebih gampang diselenggarain. Atau mungkin kayak kemarin yang cukup ramai juga yang event di Semarang itu Urban DH itu kan, orang masuk kampung-kampung itu kan pakai sepeda enduro karena butuh beloknya yang cukup patah-patah. Itu juga jadi satu alasan kenapa sepeda enduro akhirnya balik ke gravity, unsur gravity-nya lebih kental gitu loh dibanding sebelumnya. Tapi setidaknya kan ada mainan lah buat teman-teman yang main enduro ya. Bentuknya aja yang formatnya beda. Berarti Indian sepeda AM atau enduro adalah benar-benar all rounder yang dan trail dikit gitu ya. Iya. Cuman memang belum ketemu event yang boom gitu. Ya. What's next untuk 2025? Teknologi apalagi bukan baru lah. Bisa teknologi baru, bisa teknologi lama yang nongol lagi. Apalagi? Saya senangnya sih pilihan komponen makin banyak ya. Contoh grup set Shimano Qs dan ESA yang 11 speed itu udah bagus. Grup setnya ESA yang varian 8-9 speed itu udah bagus. Artinya sepeda yang entry level pun bisa dapat spek yang komponen, contoh cranknya udah pakai Holotech. Atau mungkin bentar, ini Qs nih. Qs. Di bawahnya kan ada ESA. Oh, di bawahnya Qs ESA. ESA yang 98 speed. Oke. Itu ada rem hidroliknya. Level MT200 itu rem yang menurut saya kalau di pasar kan rem yang murah meriah kan MT200 ya. Dan itu rem enak dan semua orang bisa mendapatkan performance rem yang gak kayak zaman dulu kan. Kita mau belanja rem aja mesti yang levelnya yang LX atau yang XT baru enak. Sekarang pun level yang entry level pun udah enak. Dan pilihan grup set juga makin banyak. Contoh kalau yang kelas high end ada TRP bikin grup set. Kan kemarin ada sempat kita di Eurobike ada kan bootnya TRP dia bikin grup set termasuk yang elektroniknya. Lalu ada Microshift juga rame banget ya di mana-mana sekarang. Ya, Microshift itu populer di gravel, banyak pakai gravelnya. Terus grup set Cina, L2. Nah, ini Sensa itu menurut saya pergerakannya progresif sekali. L2 adalah SRAM-nya Cina. Iya, ada Sensa. Sensa adalah Shimano-nya Cina. Ini membahayakan ya? Cukup membahayakan karena mereka berevolusi sangat cepat gitu loh. Karena mereka sekarang levelnya udah bikin grup set yang wireless. Saito Nirojim. Dengan harga yang setengahnya kali ya dari si komputer-komputer yang Shimano atau SRAM. Ambil lah. Kalau misalnya 12 juta pada branded, di L2 atau di Sensa mungkin 56 iya. Waduh. Ya itu kan makanya grup set itu kan apa namanya? SRAM sekarang di posisi high end kan. Shimano dia XTR nggak susah-susah banget ya. XT tapi populer sebagai working horse. Ada LX di Ore. Nah, makanya si Shimano nguatin di versi bawahnya ada ESA dan si Qs. Karena nanti pelan-pelan yang grup set Cina ini akan naik kelas nih kan. Jadi setidaknya kan dia udah nguatin dulu di entry levelnya. Dan jangan lupa grup set entry level itu kan yang masanya paling banyak kan. Enggak, maksudnya ini kan Qs kan ngegantiin Alivio, Tournis segala macam dijadiin satu ke Qs kan. Qs ini keunggulannya apa sih?
Qs salah satu keunggulannya adalah bisa silang-silang. Ini semisal drawbar, semisal komponen sekarang dari drawbar kita mau ganti ke flat bar. Tadinya mesti ganti RD, ini nggak usah, cuma ganti shifternya aja, dari shifter ganti shifter. Jadi nggak usah diganti semua, karena sistemnya kan bisa saling tuker-tukeran. Ya. Atau begitu juga sebaliknya, atau cranknya pun kita mau double, single pun group set meranti nggak pengaruh gitu loh. Jadi gayanya Eagle diterapin. Ya betul, itu untuk anti level. Tapi si group set yang tua banget si SRAM kan juga nggak main kan. Ya. Itu celah itu diisi masih Shima. Bentar, gue mau ngebahas L2 sama Sensah. Karena dulu gue sempat ngobrol sama teman gue, kita sebut aja nama teman kita adalah Ageng Raditya. Oh iya. Kita sempet underestimate L2 dan Sensah. Itu tahun berapa? 2019 ya, awal-awal sepedaan itu. Nah, tiba-tiba sekarang mereka udah masuk ke jajaran siap masuk mainstream. Wireless, iya. Wireless pula. Iya, betul. Lu melihat mereka akan menyejajarkan diri dengan Shimano dan SRAM? Pelan-pelan mereka akan naikin kelasnya karena mereka udah mulai tahu cara mengintegrasikan setiap komponen. Memang dengan proses Cina yang ATM ya, amati tiru modifikasi, itu cepet banget Pak. Iya, ini dari dulu emang kayaknya keahliannya sih itu. Iya, progresif itu cepet banget. Tapi apakah mereka akan sejajar, anggaplah SRAM Red atau Dura Ace atau ada L2 yang seri apa RX GR atau apa gitu kan? Apakah bisa? Ya itu masih belum. Tapi untuk mendekati level Diore atau mungkin 105 itu yang jadi alert gitu loh. Mungkin bisa mendekat gitu ya. Terus ada satu brand aku juga ketemu merek Biltop ya. Jadi satu dari Cina, Biltop itu juga bikin itu gokil banget karena mau nyebut merek juga nggak enak. Jadi karena saking jagonya mereka, ada produsen dari Eropa itu memindahkan produksinya ke dia. Ini produsen Eropa ini bikin beken, gue nggak bisa sebut namanya. Dia bikin crank yang tadinya forging dan si Cina pun bisa menguasai teknologi forging tanpa belajar sama dia. Akhirnya dia bilang, adalah kayaknya lebih cocok gue jadi temen lu daripada musuhan. Edan. Berarti bikin crank yang di forging lalu di CNC dan apa teknologi yang dipunyain si Shimano mereka bisa kuasain gitu loh. Yang bikin crank yang dibilang Holotech 2 itu kan, yang dalam kopong itu mereka udah bisa kuasain gitu. Dan dalam waktu berarti mungkin 2-3 tahun lagi mereka akan makin melebarkan karena si L2 udah bikin buat gravel, berarti yang buat MTB ntar lagi juga pasti keluar. Tinggal masalah mereka gimana bangun networking, bangun brand image, bangun after sale itu yang masih PR jalan panjangnya di sana. Pagi sekarang Shimano juga harganya juga makin murah. Contoh di grup set Diore 12 speed kaset shifter RD harga retail nggak nyampe 1,5 sekarang. Berarti option buat rider sebenarnya jadi jauh lebih banyak loh. Lebih banyak pilihan. Pilihannya makin banyak, lo mau goodnya kan lo dapat punya duit sekian bisa dapat komponennya oke. Contoh rem MT 200 yang harga eceran 500-600 bisa dapat rem yang proper gitu kan. Memang bentuknya agak jadul tapi kan itu rem hidrolik yang bener yang nggak usah dirawat, nggak usah ribet rawat, udah selalu siap pakai gitu loh. Komponen lainnya akan ngikutin dan konsep yang sama gitu loh. Gue boleh simpulin ya? Iya. Kira-kira nggak ada lagi kan nih? Nggak. Kita pirit segitu aja, bocorannya segitu aja. Iya. Jadi yang gue lihat adalah memang ada teknologi lama yang kita tinggalkan. Iya. Karena kita memang udah mulai masuk ke kebutuhan yang baru. Betul. Dan teknologi baru yang mulai mainstream ini keren-keren. Dalam rentang harga, performance, sama looks, crank ESA itu keren banget bentuknya. Finishing kayak XTR gitu kan. Iya. Gua kan lagi ngebangun e-bike nih. Nah, gua mau pakai Qs 11 speed. 11. Bagus Lingblade. Kasetnya kan lebih tebel, terus udah gitu. Dia masalahnya kan cuma lebih berat ya? Lebih berat aja. Terutama untuk rantai sama kaset. Karena itu komponen yang cukup disiksa di e-bike. Yes. Ya kalau pakai Lingblade di Q sih good choice sih. Good choice ya? Iya. Nggak apa-apa, berat toh yang kerja mesin kan? Betul. Gitu. Daripada gigi lu habis tengah hutan. Nggak lucu banget. Hah, kenapa?
sprocket gue gundul. Iya, gue pernah ngalamin dan itu nggak enak banget suaranya cetak kayak gear. Kayak gear nggak duduk gitu kan. Kayak kasetnya tuh nggak duduk dengan bener, jadi loncat terus. Mencol terus. Iya, berarti giginya udah goang-goang gitu. Mungkin lucu juga kali ya nanti kita ngebahas Q's khusus nih. Boleh. Dong, siapa yang mau sponsorin nih Q's nih? Kita panggil distributornya. Wah, menarik. Oke, kita menurut gua cukup banyak bocoran yang kita kasih. Jadi paling nggak rider jadi bisa tahu dia mesti siap-siap ngebuang komponen apa dan siap-siap nabung buat komponen apa. Betul. Dan harganya pun juga variatif kan, nggak semua orang harus 12 speed, 11 speed buat e-bike atau cukup full speed butuhnya buat itu gitu. Nah, baiklah. Terima kasih atas bocorannya Pak Yongki. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Thank you, Pak. Sama-sama. So, kira-kira demikian info A1-nya. Semoga dari sini lu jadi paham mana komponen atau bahkan sepeda yang sebaiknya lu pertahankan karena dia akan terus ada. Dan mana komponen atau bahkan sepeda yang harus segera buru-buru lu ganti karena dia akan punah. Menyeramkan, baby. Oke, kira-kira sekian dari gua. Semoga bermanfaat, semoga menghibur. Untuk yang belum, jangan lupa like, share, sama subscribe, men. Gila ya. Tambahin dong subscriber gua. Oke? I'll see you in the next video. Thanks for watching. Rock and roll. Taiwan Bicycle Bible. Taiwan Bicycle Guide. The source of quality supplier. Pertanyaannya, ya itu pertanyaan gue di depan tadi. Bagaimana dengan bisnis batu bata di Indonesia? Apakah mereka punya katalognya? Atau nanti kita bikin sambal Nusantara. Katalog sambal dari Bu Rudi sampai Bu Iwan semuanya ada. Ubul, resepnya itu.